Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya teman-teman enumerator dan supervisor telah mendapatkan penjelasan dari rekan saya Pak Gunawan terkait informasi tentang fasilitas kesehatan serta karakteristik fasilitas kesehatan. Pada bagian ini saya akan menyampaikan kuesioner bagian sanitasi. Saya share screen-nya. Untuk pertanyaan terkait sanitasi, teman-teman akan menemukan pertanyaan dengan kode SAN yang merupakan singkatan dari sanitasi. Pertanyaan pertama adalah SAN 1. Apakah fasilitas sanitasi memiliki toilet? Pilihannya adalah pertama, tidak ada toilet di fasilitas kesehatan BABS. Artinya buang air besar sembarangan ya. Misalnya BAB-nya di sungai. Pilihan kedua adalah tidak ada toilet di fasilitas kesehatan menggunakan toilet gedung tetangga, gedung sebelah ya. Kemudian pilihan ketiga adalah tidak ada toilet menggunakan toilet umum. Pilihan keempat, iya, ada toilet di gedung fasilitas kesehatan. Ini cukup jelas ya. Nah, jika pada pertanyaan di atas responden menjawab iya, ada toilet di gedung fasilitas kesehatan, maka SAN 1 akan langsung nyambung ke SAN 2. Pertanyaan SAN 2. Apakah orang dari luar fasilitas kesehatan menggunakan toilet ini? Yang dimaksud dengan orang dari luar adalah yaitu orang yang bukan merupakan pasien, bukan staf fasilitas kesehatan ya, bukan dokter yang bekerja di situ. Melainkan misalnya masyarakat sekitar. Ini dijawab iya atau tidak. Jika dijawab iya, maka selanjutnya akan nyambung ke pertanyaan yang ke SAN 3, yaitu berapa jumlah orang dari luar fasilitas kesehatan yang menggunakan toilet ini secara rutin. Nah, maksudnya berarti seperti tadi orang dari luar tuh misalnya ada rumah tangga di sekitar vaskes yang tidak punya jamban, ya. Sehingga mereka secara rutin datang ke vaskes dan menggunakan menggunakan jamban yang ada di vaskes tersebut. Ini tentunya teman-teman dapat menanyakan kepada staf yang ada di Vaskes, pengelola gedung Vaskes, dan lain sebagainya ya. Nah ini pilihannya adalah sedikit kurang dari 5. Ya. Ini yang ditanyakan adalah jumlah orang. Ya. Sedikit kurang dari 5 atau beberapa yaitu 6 sampai 10, banyak lebih dari 20. Iya kalau misalnya antara 10 sampai 20 berarti dianggap juga banyak ya. Siapa saja dapat menggunakannya. Artinya ini tidak terhitung atau tidak tahu persis. Tetapi ada orang luar yang menggunakan fasilitas jamban di Vaskes ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada blok toilet dalam fasilitas kesehatan ini? Nah, apa sih yang dimaksud dengan blok toilet ya? Eh, Kalau misalnya teman-teman kayak pergi ke mall, itu kan ada biasanya dipisah tuh, ada jamban khusus laki-laki misalnya. Lalu ada jamban khusus wanita gitu. Nah, itu untuk laki-laki beberapa bilik gitu kan isinya. Yang wanita juga beberapa bilik. Nah, eh, satu blok terdiri dari beberapa bilik, ya. Berarti ini eh, pertanyaannya, apakah ada blok toilet dalam fasilitas kesehatan? Maksudnya, apakah ada di satu area itu kumpulan bilik toilet, gitu kan? Pilihannya adalah iya, ada blok dengan beberapa bilik, gitu kan? Kemudian pilihan yang kedua adalah hanya toilet individu. Jadi nggak ada blok toilet, hanya ada satu bilik toilet. Ya. Kemudian pilihan ketiga adalah ada baik blok toilet yang terdiri dari beberapa bilik maupun toilet yang individu. Ini sebenarnya teman-teman tidak perlu juga kayak menghitung satu persatu. Yang paling mudah
cara yang pertama paling mudah adalah langsung menanyakan data ke fasilitas gedung. Tetapi memang nanti pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, teman-teman harus melakukan observasi sendiri di dalam toiletnya. Kalau untuk jumlah, misalnya eh, vaskesnya rumah sakit besar gitu kan, yang terdiri dari 2, 3 gedung dan sebagainya, eh, di mana jumlah toiletnya banyak, sekian lantai. Nah, ini lebih baik bertanya langsung kepada pengelola gedung yang memiliki datanya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah blok toilet dalam fasilitas kesehatan ini? Ini pertanyaan ini akan muncul jika pada pertanyaan sebelumnya responden menjawab iya, ada blok dengan beberapa bilik ataupun iya, ada baik blok toilet maupun toilet individu. Jadi kalau menjawab hanya ada satu bilik yang pilihan B ini, maka pertanyaan nomor 5 ini tidak akan muncul ya. Nah, berapa jumlah blok toilet? Ini yang dihitung bukan jumlah bilik, melainkan berapa jumlah blok. Ya, ada berapa blok? Ya, misalnya di satu lantai ada satu blok yang terdiri dari 5 WC, maka jumlah bloknya bukan 5, melainkan satu. Ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Secara keseluruhan, berapa jumlah bilik toilet dalam fasilitas kesehatan ini? Nah, kalau tadi kan yang ditanyakan jumlah blok ya. Nah, kalau ini yang SAN 6 adalah jumlah biliknya, gitu kan? Berarti kalau tadi ternyata dalam satu blok ada 5 toilet, maka dan ternyata misalnya di gedung ini nggak ada blok-blok lain, maka di SAN 5 menjawab satu, di SAN 6 menjawab 5, gitu ya. Oke, SAN 7. Apakah ada toilet terpisah untuk pegawai dan pasien? Ya, pilihannya ya, semua toilet pegawai terpisah dari toilet pasien, gitu ya. Jadi ada jamban yang dikunci, mungkin begitu ya, dengan tulisan khusus staf. Khusus staf itu misalnya dokter, suster, dan sebagainya. Ah, kemudian pilihan kedua, ada beberapa toilet terpisah dan beberapa toilet bersama. Ini artinya ah, ya, seperti itu kalau yang pilihan sebelumnya kan semua toilet untuk pegawai terpisah total gitu ya dari toilet pasien. Kalau yang pilihan kedua ada beberapa yang terpisah, tapi ada juga yang dipakai berbarengan bersama-sama baik itu oleh pegawai maupun pasien. Atau pilihan ketiga hanya ada toilet bersama untuk pegawai dan pasien. Ini artinya apa? Berarti tidak ada toilet yang terpisah. Baik pegawai maupun pasien bisa memakai toilet yang sama, ya. Nah, jika di pertanyaan di atas responden menjawab iya, semua toilet pegawai terpisah dari toilet pasien atau ada beberapa toilet yang terpisah dan beberapa toilet bersama, gitu ya. Berarti di pertanyaan SAN 7 menjawab A atau B, maka ini akan nyambung ke SAN 8. Berapa jumlah bilik yang hanya untuk pegawai? Ini jelas ya. Ini berarti berapa jumlah bilik yang khusus untuk pegawai tidak dipakai oleh pasien. Dan yang ditanyakan bukan blok, melainkan bilik.